min haitsul ghayah, dari segi tujuannya, hisbah itu tujuannya ngajak ke Allah, dakwah tujuannya. Cuma nanti secara prakteknya min haitsul tatbiq, secara prakteknya ya dakwah punya karakter, hisbah punya karakter, jihad punya karakter. Tapi min haitsul ghayah, dari segi ghayahnya, baik tujuannya dakwah bil mau'izah dengan nasihat dengan sendiri kan seterusnya, kemudian termasuk hisbah dengan berbagai tingkatan, termasuk jihad sendiri, tujuannya semua ngajak orang ke Allah. Makanya kata Imam Al-Haddad, semua fadilah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, fadilah yang berkaitan dengan jihad juga, itu termasuk fadilah dakwah ilallah, karena dia min anwa'id da'wati ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekhul Mu'allif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Amin. Wal matlubu min al-ummati al-muhammadiyah mawqifun mu'tadilun syar'iyyun mamzujun bainal ghirati al-islamiyyah wa tafaqquhu fid din. Wa tafaqquhi fid din. Kama asyara ila hadzal ma'na Syekhu masyayikhina al-'alamatu muhaddits Abu Yasaid Muhammad bin Ali al-Maliki haitsu yaqul wa kana min jumlati tahi'atin asbab da'wati ila Allah at-tarbiyatul 'amaliyatu li ikhrajil 'alim ad-da'i al-ghayur li'anna al-'ilmi biduni ghayratin jamidun la syu'ura fihi wa la ihsas kama anna ghayrata wahdaha bila ilmin la tasluh lil qiyadati war riyadah wal irsyad wa hadha alladhi yanbaghi an la naqa'a fihi fanadhi'u baina 'alimin bila ghayratin wala ihtimamin 'ala hurumatillah aw ghayurin mutahammisin la ilma indahu yudhillul muslimin. Waqad saraha hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali radhiyallahu anhu bi khawfihi wa qalaqihi min zahirati dhiya'il hisbati ilman wa amalan min al-ummati al-islamiyah wa balighu bil hathi ala ihya'iha fi ihya' in qala wa qad kana alladhi khafna an yakuna fa inna وقد كان الذي خفنا أن يكون فإنا لله وإنا إليه راجعون إذ قد اندرس من هذه القطب عمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه فاستولت على قلوب المداهنة الخلق وانمحت عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة اللائم فمن سعى في تلافي هذه الفطرة وسد هذه الثلمة إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الداثرة ناهضا مجددة لهذه السنة الداثرة ناهضا بأعبائها ومشتمرا ومتشمرا في إحيائها كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضل الزمان بإحياء سنة أفضل الزمان إلى إماتتها ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذرواتها تتضاءل درجات القرب بقرب تتضاءل درجات القرب دون ذرواتها. طيب. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Kita melanjutkan kajian kitab Ithaf Dzawir Raghbah bi Fadail wa Masail al-Hisbah. Ya, kemarin kita udah jelaskan ya dalam menanggapi hisbah ini, sayang sekali walaupun hisbah begitu penting dan kalau ditinggalkan begitu fatal, tapi dalam menjalankan hisbah umat Islam ini ada yang ifrat, ada yang tafrid, ada yang apa namanya sangat lalai, tapi ada juga yang offset, nggak mengindahkan aturan-aturannya. Coba yang tidur-tidur itu, lihat-lihat, yang nunduk-nunduk. Nah, sama yang nyender-nyender, masya Allah. Mau ajar yang nyender-nyender, gantian ke depan. Yang nyender-nyender. Jangan nyender, temannya yang lain nggak nyender soalnya. Nah, ada ifrat, ada tafrid. Ada ifrat, ada tafrid dalam menghadapi hisbah. Maka yang harusnya seperti apa? Di sini disebutin yang baik ifrat atau tafrid sama-sama madhmum, sama-sama nggak bagus. Maka wal matlub, maka yang dituntut minal ummatil islamiyah dari umat Islam, minal ummatil muhammadiyah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauqifun mu'tadilun syar'i, ya posisi yang betul-betul seimbang sesuai dengan syariat. Yang seimbang seperti mamzujun, yang mengkombinasikan bainal ghairatil islamiyah, antara ghirah islamiyah wa tafaqquh fid din, dan paham terhadap ilmu agama. Jadi ghirahnya ada tapi ilmu juga ada. Jangan cuma modal ghirah doang tapi enggak paham ilmu agama, enggak tahu aturannya. Atau tahu aturan aja tapi enggak ada ghirah, baca kitab aja, alim cuman ghirah enggak ada. Banyak yang menurut seperti itu nggak tepat, itu tafrid. Punya ghirah doang, nggak punya aturan, nggak paham aturan ilmu agama, itu ifrat. Maka harus mamzuj, harus mengkombinasikan antara keduanya. Kama asyara ila hadzal ma'na, sebagaimana mengisyaratkan kepada makna ini syekhu masyayikhina, guru daripada guru-guru kami, karena kebanyakan masyayikhi santri beliau, al-allamatu al-muhaddithu Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Maliki. Ya, haitsu yaqul, ketika Abuya mengatakan wa kana min jumlati tahiyati asbab da'wati ilallah, dan termasuk wa kana min jumlati, dan termasuk tahiyati asbab da'wati ilallah, ya, wa kana min jumlati tahiyati asbab da'wati ilallah, dan termasuk daripada jumlah rangkaian tahiyati, persiapan, asbabi, sebab-sebab ad-da'wati ilallah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dakwah ini sebuah plan, ada yang mesti direncanakan, ada yang mesti disiapkan. Nah, termasuk yang mesti disiapkan itu apa? At-tarbiyatul amaliyatu, pendidikan praktek. Li ikhrajil alim ad-da'il ghayuri, untuk mencetak al-alim, orang yang alim, ad-da'i, yang da'i, yang mengajak kepada Allah, al-ghayuri, yang punya kecemburuan terhadap agama, ghayur. Ini Anda sering bahas nih di mimbar-mimbar nih masalah ini. Ya, jadi idealnya pesantren kah, majelis kah, madrasah kah, kampus kah, kalau mau mencetak calon-calon kader dai yang akan menegakkan amar ma'ruf ke depannya, maka cetaklah yang sifatnya seperti ini: alim, dai, dan ghayur. Alim, dai, dan ghayur. Kok nggak disebutin amil? Lebih amil udah pasti, karena ulama menyebutkan semua fadilatul ilm itu dialihkan kepada orang alim yang amil. Kalau alim nggak amil, nggak dapat fadilatul ilmi. Semua fadilatul ilmi, kata Imam Al-Haddad, itu dialihkan. Fadilatul ilmi itu diperuntukkan untuk orang alim yang amil, yang mengamalkan ilmunya. Karena kalau orang alim nggak amil, malah jadi bahan bakar api neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu al-afiyah. Nasallallahu al-afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, alim, da'i, ghayur. Kenapa harus alim, da'i, ghayur? Khususnya alim dan ghayur di sini titik tekannya. Li'anna al-ilma bidun ghairah, karena kalau ilmu tanpa ghairah, tanpa kecemburuan terhadap agama, tanpa semangat berjuang, jamidun la syu'ura fihi wal ihsas, dia akan dingin. Jamid, dingin, aku. La syu'ura fihi wal ihsas, la syu'ura fihi, enggak ada perasaan di dalamnya, wal ihsas, enggak ada kepekaan.
Lihat umat diinjak-injak sabodo teuing, lihat agama dihina-hina sabodo teuing, yang penting aing hidup enak. Itu tuh kalau punya ilmu tapi nggak punya ghirah, nggak ada kepekaan sama sekali, bahaya. Kama annal ghairah tawadah, tapi kalau orang modal ghirah aja, modal kecemburuan doang terhadap agama bila ilmin tapi nggak punya ilmu, maka yang beginilah taslul qiyadah, nggak layak untuk memimpin. Wariyadah sama untuk memimpin juga, wal irsyad dan untuk membimbing umat. Bagaimana dia nggak punya ilmu, mau bimbing apaan? Kan bimbing kepada Allah bukan kepada akalnya dia. Maka harus pakai ilmu. Kalau dia nggak punya ilmu, mau bimbing kemana? Menunjukin jalan kemana? Orang yang nggak tahu bagaimana mau menunjukkan? Ya, jadi harus dua-duanya itu, harus ada ilmu, ada ghairah. Wa hadzal ladzi yanbaghi an naga'a fihi. Inilah yang seharusnya kita nggak terjebak di dalamnya. Salah satu dari keduanya ini, jangan sampai kita terjebak dalamnya, ilmu tanpa ghairah atau ghairah tanpa ilmi. Itu jangan sampai kita terjebak dalamnya. Kenapa? Karena kalau terjebak dalamnya kita fanadhi, kita terombang-ambing, tersia-siakan. Fanadhi, kita terombang-ambing secara sia-sia baina alimin, antara orang alim yang bila ghairatin, yang enggak punya kecemburuan terhadap agama, walah dimamin, dan enggak punya kepedulian ala hurumatillah, terhadap syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, terhadap aturannya Allah Subhanahu wa taala. Au ghayurin, atau kita terjebak di antara orang yang ghayur, orang yang cemburu terhadap agama, mutahammisin, semangat, tapi la ilma indahu, enggak punya ilmu. Akhirnya apa? Yudhilul muslimin, menyesatkan umat Islam. Jangan tuh, itu salah satu dari duanya nggak bagus. Maka kalau harus mencetak, cetaklah alim yang dai yang ghayur. Mudah-mudahan semua yang di sini jadi seperti itu insya Allah. Jadi alim, dai, ghayur. Beb, ini kan tentang dakwah. Sedangkan kita bantu bahas tentang hisbah. Ya karena gayah, puncak tujuan dari hisbah itu adalah dakwah. Kita ngapain? Nahi munkar, ngajak orang untuk berbuat yang ma'ruf, merintahkan orang untuk meninggalkan yang munkar. Tujuannya ngajak orang kepada Allah. Min haitsul ghayah, dari segi tujuannya, hisbah itu tujuannya ngajak ke Allah, dakwah tujuannya. Cuma nanti secara prakteknya, min haitsul tatbiq, secara prakteknya ya dakwah punya karakter, hisbah punya karakter, jihad punya karakter. Tapi min haitsul ghayah, dari segi ghayahnya, baik tujuannya dakwah bil mau'izah, dengan nasihat dengan sendiri kan seterusnya, kemudian termasuk hisbah dengan berbagai tingkatannya, termasuk jihad sendiri, tujuannya semua ngajak orang ke Allah. Makanya kata Imam Al-Haddad, semua fadilah yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, fadilah yang berkaitan dengan jihad juga, itu termasuk fadilah dakwah ilallah, karena dia min anwa'id da'wati ilallah. Ya, jadi inti catat tuh, ada faedah nafisah. Ya, dari segi ghayahnya, dari segi tujuannya, baik dakwah, hisbah, jihad, semuanya itu masuk kategori dakwah ilallah. Tujuannya memang ngajak orang kepada Allah. Ya, kita amal ma'ruf nahi munkar itu tujuannya bukan buat ngejatuhin orang, bukan buat membesarkan diri kita, bukan buat membesarkan organisasi kita. Tujuannya itu supaya orang kembali kepada Allah. Itu tujuannya tuh. Min haitsul ghayah. Jadi min haitsul ghayah, فكل من حيث الغاية فكل من الدعوة والحسبة والجهاد ليست إلا للدعوة إلى الله. ليست إلا للدعوة إلى الله. Tapi min haitsu tatbiq, dari segi prakteknya, falikullin mumayyizatu, masing-masing punya karakter. Falikullin awsafu, falikullin mumayyizatu. Falikullin min ad-da'wati wal hisbati wal jihad fi sabilillah mumayyizatuhu al-khassah bi kullin minha. Nah, paham dong? Nah, ya, jadi harus seperti itu. Insyaallah, ja'alanallahu wa iyyakum minal ulama al-'amilin, al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Ya ilaha illallah, astaghfirullah, 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 astaghfirullah min qawlin bila 'amal. Astaghfirullah min qawlin bila 'amalin laqad nasabtu bihi masalan lidhi 'uqumi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qasara hujjatul Islam al-Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Ghazali terang-terangan, sarraha, telah menyatakan secara terang-terangan bi khaufihi, tentang rasa takut beliau, wa qalaqihi, dan rasa khawatir beliau. Khawatir dari apa? Min dhahirati dhiya'il hisbah, khawatir atas fenomena diabaikannya hisbah. Ilman wa amalan, baik secara ilmunya hisbah, wa amalan, atau prakteknya hisbah.
Jadi Imam Ghazali itu udah menunjukkan di Ihya kekhawatirannya tentang bagaimana nanti orang udah nggak mau lagi belajar tentang hizbah. Bukan hanya belajar, amalnya juga orang nggak lagi menegakkan hizbah. Ini kekhawatiran disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Artinya udah 900 tahun lalu, Imam Ghazali tahun 500-an. 900 tahun lalu Imam Ghazali udah mengkhawatirkan itu. Bukan mengkhawatirkan, beliau resah, kolak, resah, gelisah. Resah, kolak itu resah, gelisah. Salah, bukan khawatir, khauf khawatir, kolak gelisah. Dirubah tadi terjemahnya, kolak itu gelisah. Imam Ghazali udah menyatakan kegelisahannya tentang fenomena itu. Makanya dia wa balagha fil hathi ala ihya'iha fil ihya'. Imam Ghazali betul-betul balagha, betul-betul sangat-sangat al-hath fil hathi, di dalam memotivasi, mendorong ala ihya' untuk kita menghidupkan hizbah. Di mana beliau menyebutkan itu fil ihya', dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Balagha fil hathi ala ihya'iha fil ihya'. Ihya Ulumuddin. Idh qala, ketika Imam Ghazali mengatakan waqad kana alladhi khifna, yang kami khawatirkan, kata Imam Ghazali, yang sejak awal kami khawatirkan, sejak dahulu kami khawatirkan, an yakun, untuk terjadi, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua kembali kepada Allah. Artinya ini musibah. Imam Ghazali menunjukkan ini musibah. Dan inilah yang kita khawatirkan, kata Imam Ghazali. Apa itu? Idh qad darasa min hadzal qutbi 'amaluhu wa 'ilmuhu. Ya, telah hilang, indarasa, telah hilang. Itu telah punah. Min hadzal qutbi, dari poros agama ini, yaitu hizbah. Al-qutb di sini maksudnya hizbah, dari poros agama ini. Imam Ghazali nyebut hizbah itu sebagai al-qutbul a'zam, poros agama yang paling besar. Apa yang hilang? Amaluhu wa ilmuhu. Amalnya dan ilmunya. Praktek hizbahnya udah nggak dikerjain, ilmunya juga orang udah nggak pelajarin tentang hizbah. Wan mahaqa bil kulliyati haqiqatuhu. Wan mahaqa khafiyat, tidak lagi nampak. Wan mahaqa tidak lagi nampak bil kulliyati, secara keseluruhan, secara global, haqiqatuhu, hakikatnya, hakikat hizbah, hakikat hadal qutub. Ini kembali ke hadal qutub ya. Makanya hu itu kembali kepada qutub, maksudnya hizbah. Hakikatnya hizbah udah tidak nampak, warasmuhu, dan gambarannya hizbah juga udah nggak nampak. Zahirnya, batinnya udah nggak nampak. Kembali kepada kutub tuh, hu itu kembali kepada kutub. Fastaulat ala al-qulubi mudaharatul khalq, maka menguasai ala al-qulubi, terhadap hati-hati. Apa yang menguasai? Mudaharatul khalq, menjilat makhluk. Ya, sikap menjilat terhadap sesama makhluk itu nanti menguasai hati-hati manusia. Takut, mau ngomong apa-apa itu takut, mau negur takut nanti nggak disukain lagi, takut nanti nggak dapat kemaslahatan dunianya lagi, takut. Mudahana itu menjilat. Nanti ada bab sendiri tentang mudahana, ada mudarah. Kalau mudahana itu madhmumah, tercela. Mudarah mahmudah. Ada pembahasan tersendiri nanti di Adabul Hizbah, di akhir-akhir kitab. Wan mahad anha muraqabatul khaliq, dan terhapus, terhapus anha ay anil qulub, anha anil qulub, dari hati-hati manusia. Apa yang terhapus? Muraqabatul khaliq, ya, rasa muraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang merasa diawasi, kan dia nggak akan meninggalkan kewajiban yang Allah haruskan. La ilaha illallah. Wastarsalan nasu fi ittiba'il hawa, dan orang secara lepas. Orang wastarsalan nas, dan orang tidak terkontrol. Tidak terkontrol, istirsal. Fi ittiba'il hawa, dalam mengikuti hawa nafsu. Wasyahawat, dan dalam mengikuti syahwat. Istirsal al-bahaim, sebagaimana tidak terkontrolnya binatang. Kalau udah nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, udah deh, orang nggak kekontrol dalam mengikuti syahwat, ke binatang udah apa jadi kerjain. Wa azza ala bisatil ardi, kata Imam Ghazali, dan jarang ala bisatil ardi, di atas muka bumi ini, mukminun, seorang mukmin yang shadiq, yang betul-betul tulus dalam keimanannya.
La ta'khudhuhu fillahi laumatul laim, yang la ta'khudhuhu fillahi laumatul laim. Yang dia tidak la ta'khudhuhu fillah, tidak baper. La ta'khudhuhu fillah, tidak baper. Fillahi, karena Allah, laumatul laim, tidak membuatnya baper. La ta'khudhuhu, tidak membuatnya baper. Fillahi, di dalam menegakkan aturan Allah, apa yang tidak membuatnya baper? Laumatul laim, celaan orang-orang yang mencela. Ya. Jadi dia nggak peduli sama orang yang nyela. Kata Imam Ghazali, jarang nih azza ala bisatul ard. Jarang orang yang model begini. Mu'min sadiq la ta'khudhuhu billahi laumatu laim. La ta'khudhuhu laumatu laim. Tidak membuatnya baper, celaan orang yang mencela. Jarang. Orang udah dicela dikit udah nggak berani maju. Diserang buzzer dikit nggak berani maju. Udah jarang, kata Imam Ghazali. Maka faman sa'a fi talafi hadhil fatrah. Maka barang siapa yang mengisi, barang siapa yang sa'a, berusaha fi talafi hadhil fatrah, di dalam mengisi kekosongan ini. Fi talafi hadhil fatrah, dalam mengisi kosongan ini. Wasadda hadhihi thulmah, dan dia menambal celah ini. Imma mutakaffilan bi'amaliha, kalau enggak dia mutakaffilan bi'amaliha, dengan cara mutakaffil bi'amaliha, menjalankan bi'amaliha, daripada amal hisbah. Au mutagallidan litanfidhiha, atau dia langsung melaksanakannya, atau dia langsung mutagallidan litanfidhiha, dia langsung merealisasikannya. Mujaddidan li hadhihi sunnati dathirah, dalam keadaan memperbaharui sunnah ad-dathirah, ajaran sunnah syariat Nabi ini yang sudah dathirah, yang telah punah. Nahidhan bi'abaiha, dia bangkit dengan segala bebannya. Nahidhan bi'abaiha, bangkit dengan segala beban untuk menjalankan hisbah ini. Mutasyammiran fi ihya'i, dia semangat untuk menghidupkannya. Kana musta'thiran min bainil khalqi bi ihya'i sunnatin afdha ila imatatiha, maka dia menjadi terdepan. Wa kana musta'tharan, atau karena musta'tharan, maka dia menjadi terdepan min bainil khalqi, di antara makhluk-makhluknya Allah, menjadi terdepan gara-gara apa? Bi ihya'i sunnatin, dengan menghidupkan sunnah. Dengan menghidupkan sunnatin, sebuah sunnah. Dengan menghidupkan sebuah sunnah, yang mana afdhal zamanu ila imatatiha, yang mana zaman, masa telah imatatiha, telah maju untuk mematikan sunnah tersebut. Ya, yang mana sunnah ini telah dimatikan oleh masa, oleh zaman. Wa mustabiddan, dan maka dia telah mendominasi. Dia telah mendominasi biqurbatin, dengan sebuah kedekatan kepada Allah, dengan sebuah amal soleh. Dia mendominasi amal soleh. Tatadha'al, yang menjadi kecil, darajatul qurbi, tingkatan-tingkatan amal soleh yang lainnya, duna dzirwatiha, dibandingkan dengan puncak daripada amal soleh hisbah ini. Duna dzirwatiha, dibandingkan dengan puncak amal soleh hisbah ini. Jadi yang lain jadi kecil. Artinya apa yang Ghazali pengen negesin di sini? Ini hisbah nih udah jarang yang negakin, baik ilmunya atau amalnya. Ilmunya udah jarang yang pelajarin, amalnya apalagi yang menegakkan hisbah makin sedikit. Maka kalau ada orang yang mau menghidupkan hisbah ini, kata Imam Ghazali, maka berarti dia telah menghidupkan sunnah yang sudah mati. Kalau dia menghidupkan sunnah yang sudah mati, berarti dia melakukan hal yang gak dilakukan oleh banyak orang. Azim, dia mendapatkan magom yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana amalan-amalan lain kecil dibandingkan dengan amalan ini, kata Imam Ghazali. Makanya bayangin tuh guru kita, imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, menegakkan hisbah dengan segala resikonya, dipenjara, difitnah, diasingkan, diboikot, ya, dan seterusnya. Allahu Akbar, itu nggak gampang. Magam, ada magam indallah. Magam itu bukan cuma megang tasbih. Magom itu bukan cuma bab tahajud doang. Itu semua magom, megang tasbih, bab tahajud segala macam itu magom. Itu nggak bisa dipisahkan dari seorang pejuang. Tapi ada lagi magom juga yang nggak kalah dahsyatnya,
Itu maqamul hisbah. Itu maqamul hisbah. Ada maqam azim. Kata Imam Ghazali, mustabiddan bi qurbatin tadha'al darajatul qurbi duna dzirwatiha. Itu tingkatan-tingkatan qurb, amal-amal soleh menjadi kecil kalau dibandingkan dengan puncaknya amalan hisbah. Shallu ala Rasulillah. Dan jangan lupa di dalam hadis, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah kerusakan umatku, maka dia mendapatkan pahala seperti 100 orang syahid, yang syahid. Jadi ini hisbah termasuk sunnah mahjurah, termasuk sunnah yang ditinggalkan. Jangankan zaman sekarang, di zaman Imam Ghazali aja, menurut Imam Ghazali ini udah mati. Udah jarang yang menegakkan. Apalagi zaman sekarang. Ya, maka orang yang bersungguh-sungguh mukminun shadiqun la ta'khudhuhu fillah lawmatu la'im, itu yang seperti itu azim, makamnya azim. Dia termasuk orang yang menghidupkan sunnah yang sudah mati, dan orang yang mustabiddan bi qurbatin tatadha'al darajatul qurbi duna dzirwatiha.